Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ramadan Jaya Putra, NPM 2021030125. Definisi keseimbangan. Keseimbangan adalah menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada pada dalam seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas yang dimina akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadi transaksi. Keseimbangan. Pengertian keseimbangan. Keseimbangan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan individu dalam melakukan gerak yang efektif dan efisien. Selain fleksibel, koordinasi, kekuatan, dan daya tahan. Keseimbangan yang baik akan memungkinkan seseorang melakukan aktivitas atau gerak yang efektif dan efisien dengan resiko jatuh yang minimal, di mana tubuh mampu mempertahankan posisinya dalam melawan gravitasi dan faktor eksternal lain untuk mempertahankan pusat massa tubuh agar seimbang dengan bidang tumpu serta menstabilisasi bagian tubuh ketika bagian tubuh lain bergerak. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan equilibrium baik statis maupun dinamis ketika tubuh ditempatkan pada berbagai posisi. Equilibrium adalah sebuah bagian penting di pergerakan tubuh dalam menjaga tubuh tetap stabil sehingga manusia tidak jatuh walaupun tubuh berubah posisi. Keseimbangan dinamis. Keseimbangan terbagi atas dua kelompok. Pertama, keseimbangan statis yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh di mana center of gravity tidak berubah atau menjaga keseimbangan pada posisi tetap. Contoh keseimbangan statis saat berdiri dengan satu kali menggunakan papan keseimbangan. Dua, keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh di mana COG selalu berubah atau kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak pada landasan yang bergerak dinamis yang akan menempatkan tubuh ke dalam kondisi yang tidak stabil. Contoh keseimbangan dinamis yaitu saat berjalan atau bergerak. Tubuh manusia memiliki semua komponen yang bisa membuatnya bergerak bebas dan berfungsi baik. Salah satunya komponen keseimbangan dan stabilisasi. Cara pembentukan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak dalam ekonomi. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harga. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ekonomi, harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi hingga akhirnya ada harga yang disepakati. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harga keseimbangan pasar sering disebut juga sebagai harga pasar atau harga keseimbangan. Harga keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian lain dari harga keseimbangan pasar adalah kesepakatan harga antara penjual dan penjual atau produsen dengan pembeli. 3. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran.
4. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas. Keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Haji, NPM 20210303337 bersama Ramadan Jaya Putra. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok yang kami cari. Langsung saja. Yang pertama, definisi keseimbangan, cara pembentukan keseimbangan di pasar, harga keseimbangan, perubahan keseimbangan pasar, Excel demand dan Excel supply, pergerakan kurva permintaan, pergerakan kurva penawaran, soal-soal dan contoh studi kasus. Excess demand dan excess supply. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum. Tujuannya adalah melindungi produsen dari kerugian. 6. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. 7. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi pada titik di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Yang ke-8, kenaikan harga daging. Sebagai kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir, kenaikan harga daging sapi melonjak sekitar 90.000 per kilo sampai 100.000 per kilo, terutama di wilayah Jakarta. Hal tersebut menyebabkan para pedaging mogok berjualan. Mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih, menilai fenomena kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini merupakan dampak dari terbatasnya suplai daging. Menurut Bungaran, hal ini erat kaitannya dengan pembatasan kuota impor daging sapi dan minimal produksi dalam negeri. Sikap mogok jualan ini diakui Ketua Asosiasi Pengusaha dan Perdagangan Daging Sapi Seluruh Indonesia atau APDASI Jawa Barat, Dadang Iskandar, karena harga yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, pasokan daging sapi di rumah potong hewan atau RPH pun semakin menipis. Maka wajar jika di beberapa pasar tradisional jarang ditemukan penjualan daging sapi potong yang menjajak dagangannya. Sementara itu, pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia mencurigai ada yang memanfaatkan momentum dengan menaikkan harga daging sapi. Kenaikan harga daging menjelang akhir tahun ini dinilai tidak wajar karena harga di beberapa negara lain lebih murah daripada harga daging di Indonesia. Dari contoh kasus di atas, penjualan daging termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Contohnya, pedagangan dapat memutuskan untuk berhenti berjualan sampai kondisi pasar benar-benar stabil. Menghasilkan barang serupa, karena tidak ada perbedaan yang terlalu nampak. Terdapat banyak perusahaan di pasar, dalam hal ini peternakan sapi yang menyalurkan daging sapi. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam kasus ini, pembeli sudah mengetahui terjadinya kenaikan harga daging sapi melalui informasi dari media, sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi daging sapi dan kurangnya permintaan pasar, menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif sama. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.